Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast UM Pontianak yang pastinya bersama aku Balkis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia mahasiswa yang baru aja pulang dari Eropa. Wih, penasaran kan siapa orangnya? Yuk kita kenalan. Halo. Halo. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman nih. Oke, jadi kenalin, nama aku Dimas Anggor Nurtama. Asal prodi perlu. Yeah. Aku mahasiswa psikologi dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi. Sekarang semester berapa nih? Sekarang masuk semester 6. Semester 6 ya. Iya. Sekali lagi dong welcome home. Iya. Terima kasih. Selamat datang kembali Thank di you. Indonesia, khususnya di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Gimana nih rasanya setelah kurang lebih 6 bulan ya? 5 bulan meninggalkan Pontianak. Apa yang berubah? Yang ada. berubah enggak terlalu banyak sih sebenarnya. Iya. Boleh dong cerita ini awal mula kok bisa sih pergi ke Eropa? Dari itunya kali ya, dari tahu seleksinya gitu. Boleh. Waktu awal ini udah lama sekali sih. Semester 3 kalau nggak salah ya, baru ada pengumumannya tuh dari status WA-nya kayak dosen, terus di-share juga di grup-grup fakultas gitu kan. Jadi tahunya tuh dari situ. Dan yang awalnya sih kayak oke, ada program beasiswa kan. Awalnya tuh enggak kepikiran mau daftar, cuman pas kayak istilah encourage sama kayak kakak itu, kayak orang-orang yang teman-teman sekalian. Jadi ya udahlah, ngapa enggak coba gitu kan. Jadi ngelihat dari pamfletnya, terus ngelihat dari requirement-nya, ya udah nyoba daftar. Dan alhamdulillah habis seleksi berkas, wawancara, alhamdulillah lolos dan kemarin berangkat. Itu panjang banget ya. Ya, lumayan panjang sih itu. Struggle-nya apa yang dihadapi nih ketika melakukan tes? Karena kan berapa banyak waktu itu peserta? Kalau total pesertanya sih kurang tahu ya kan. Seleksinya tuh ada 2, seleksi berkas yang kita kirimkan ke KUI dan setelah lulus dari berkas baru kita dipanggil wawancara. Kalau yang untuk berkasnya saya kurang tahu berapa orang, tapi kalau wawancara kalau enggak salah ada 7 orang lain yang diwawancara. Dan itu juga kemarin diwawancaranya dengan 3 orang, ada Mem Riani, Ibu Vidya Suti, dan juga Pak Lodi Irawan yang waktu itu dia direktor. Kalau untuk proses seleksinya sih yang paling mungkin yang susah cuma itunya sih, wawancaranya. Karena yang ditanyain di situ kan kayak tentang pribadi kita, terus tentang berkas yang udah kita kumpulin. Yang pasti itu yang kemarin ditanya kalau nggak salah surat motivasi sama CV, itu yang ditanyain. Jadi kalau misalkan kita datang nggak nyiapin apa-apa atau nggak hafal dengan apa yang kita tulis tuh ribet sih. Dan kemarin juga pakai bahasa Inggris kan itunya wawancaranya, jadi itu sih kayaknya lumayan. Cuman kalau untuk berkas aman lah. Aman lah. Kalau boleh tahu apa sih isi surat motivasinya itu? Aduh, lupa pula itu ya. Apa isi motivasinya? Secara singkat aja. Kayaknya segaris besarnya gitu. Secara keseluruhan pengen dapat gambaran gimana sih kayak masyarakat sana dengan psikologi itu gimana sih? Kan saya dari program studi psikologi, menariknya kayak di sini nih kondisi kita masih kayak lumayan baru, psikologi gimana gitu kan. Pas tahu mau pengen ke luar negeri, ke Eropa, pengen tahu juga kayak oke, kira-kira di sana gimana ya, apakah lebih aware, apakah lebih maju atau gimana. Jadi kalau seingatnya kayaknya seputaran itulah gitu. Dan pastinya juga ada alasan pribadi, ingin mengembangkan juga kemampuan pribadi segala macam itu sih. Nah, selama seleksi ini kan apalagi Eropa ya, ini termasuk negara yang susah lah kan. Muhammadiyah ini termasuk yang beruntung loh guys mendapatkan hibah ini. Iya. Nah, boleh tahu dong siapa aja sih orang-orang di belakang layar ya yang mendukung Dimas nih bisa sampai ke Eropa? Banyak sih, tentunya dari keluarga, dari ibu, papa, mbak juga gitu kan. Dan tentunya juga dari dukungan dari kampus itu banyak sekali. Dan dukungan dari MEMUFI, dari KUI itu selama proses dari bikin visa, proses mesen tiket sampai di sana tuh banyak sekali bantuan yang diterima. Kayak tanpa bantuan-bantuan ini pasti nggak tahu lah gimana nasibnya kemarin tuh. Udah ini pertama kan ya, belum ada yang bisa ditanya, belum ada apa nih yang gitu yang bisa dikasih jadi acuan. Jadi benar-benar sendiri nekat udah. Kalau tanpa bantuan-bantuan yang ini orang-orang di sini susah sih. Kayak
waktu di sananya pun banyak dibantu juga dengan koordinator kayak nyebutnya, pokoknya dari Mem Rosario yang kemarin tuh banyak bantu nyariin tempat tinggal, kayak ngejemput segala macam. Kayak hari-hari pertama tuh memang dibimbing beliau itu. Alhamdulillah sekali sih ketemu sama orang-orang baik di sini, dan juga di sana juga. Dapat warm welcome lah ya dari sana. Nah teman-teman harus tahu juga nih, Dimas adalah orang pertama ya, student pertama yang tembus ke Eropa dari Indonesia ya, juga. Dari Indonesia. Ke Huelva-nya sih. Oh gitu. Ke Huelva-nya. Kayaknya kalau Indonesia ke Eropa di sekitar itu udah banyak. Tapi kalau di Huelva-nya baru pertama. Pertama orang Indonesia nih. Ini pecah telur banget sih. Oh iya. Nah, berarti ini pertama kali Dimas dapat exchange ke itu ya, luar negeri ya? Baru pertama. Nah, pertama kali pergi ke sana gimana perasaannya? Oh, apa ya? Excited, takut juga, cemas juga, itu karena kayak belum pernah exchange. Yang paling mentok ya cuman bolak-balik Jawa buat lomba kan. Sekali exchange langsung ke Eropa gitu. Kayak enggak ke Malai dulu kah apa gimana, enggak langsung Eropa gitu kan. Karena udah beda culture pastinya. Iya, udah beda. Beda cuaca. Beda time, jaraknya juga. Kan beda 6 jam ya di sana. Jadi lumayan apa ya? Tapi asik sih, asik. Kayak overall pengalaman di sana bagus, enak banget kayak. Kalau ngomongin soal perjalanan itu adalah hambatannya ada, kayak banyak pembelajaran tuh pasti. Tapi kalau selama di Spanyolnya orang-orangnya ramah. Kalau kan kemarin juga yang lagi berangkat dia nanya, di sana kita dirasisin atau gimana? Tenang aja, nggak ada. Orang-orang sana baik sekali gitu, kayak walaupun beneran cuman sendiri nih dari Indonesia tuh nggak pernah kayak diomongin dari belakang. Apalagi Asia kan? Janganlah Asia mungkin masih ada lah ya kan, dari Taiwan ada. Tapi yang dari Asia Tenggara, ASEAN gitu tuh beneran cuman sendiri gitu, nggak ada yang lain di satu kota itu. Jadi orang-orang sana tuh ramah kayak nggak ada jaji-jaji tuh nggak ada. Jadi aman. Kira-kira gambaran Huelva ini kotanya kayak apa sih? Apakah jauh dari Madrid? Kan Madrid kan kota besar ya, ibu kotanya, iya nggak sih? Iya. Ibu kota dari Spanyol gitu. Jadi Madrid ini kan di tengah lah ya istilahnya kalau di dalam mapnya tuh. Kalau Huelva tuh di bawah sekali, kayak beneran di ujung, di sekitar pesisir pantainya gitu. Itu kayak jarak dari Madrid tuh 3 jaman pakai kereta. Kalau gambaran kotanya tuh kalau dibilang kota kecil enggak. Karena kalau dibandingin sama kota-kota di Indonesia tuh itu lumayan gede dan lumayan maju. Soalnya kan transportasi umum sana enak. Enak banget kayak bisnya tuh tepat waktu, aksesnya enak gitu. Cuman kalau dibandingin sama kota di Eropa itu kota kecil memang. Kayak orang-orang di sana tuh hidupnya beneran, istilahnya orang-orang nyebutnya slow living, enak. Jadi kayak kita enggak buru-buru, kita enggak kayak kejar waktu gitu. Ya enggak. Kalau di Madrid tuh gitu. Kita kalau misalkan mau naik metro, itu kalau turun dari eskalator tuh harus di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Pokoknya harus ngasih orang yang mau buru-buru. Itu beneran kayak kalau kita lupa kita di kiri itu beneran kayak langsung ditegur atau gimana, orang-orangnya bener buru-buru. Kayak ibaratkan Jakarta lah mungkin ya. Tapi kalau di Huelva tuh orang-orangnya santai, lebih banyak orang tua juga yang tinggal di sana. Jadi hidupnya tuh tenang, adem gitu sih. Seru sekali sih. Kalau cuacanya gimana? Oh, cuacanya kemarin kayaknya udah ngerasain 4 musim sih. Selama di sana. Seru sekali. Belum diceritain. 3 bukan 4 ya. Apa itu? Waktu nyampe di sana kan September, itu masih akhir-akhir summer, masih akhir-akhir musim panas. Musim panasnya itu kurang lebih kita sih kayak nggak terlalu panas-panas banget, cuman lumayan panasnya. Langit di sana juga tuh nggak ada awan, jadi beneran terik mataharinya. Terus sudah istilahnya itu masih aman lah kan kita dari Pontianak yang notabene lumayan panas. Pas di sana summer itu enggak terlalu gimana-gimana amat. Cuma waktu masuk autumn itu mulai agak dingin, cuman masih anget istilahnya. Masih bisa ditoleransi masih lah bisa ya. ditoleran. Cuman lebih banyak hujan kalau autumn. Nah udah masuk winter, orang sana bilang sebelum pergi kan nanya-nanya, perlu nggak sih bawa baju panjang atau bawa baju hangat? Nggak usah katanya. Di sini nggak dingin kok katanya. Ya wes kan nggak bawa, beneran celana pendek kayak beneran baju biasa aja gitu. Nyampe sana kena winter abis. Beneran dingin banget. Dingin banget. Iya sih, cuman nggak nyampe salju, nggak nyampe 0 derajat juga, cuman tetap 3 derajat tuh lumayan loh gitu. Apalagi untuk anak Kalimantan yang tinggal besarnya di negara terbiasa panas. Iya, itu waktu bangun pagi susah banget sih. Menggigil. Menggigil banget. Mau mandi apa kan, itu
dingin sih waktu winternya. Nggak kebayang sih. Mm-mm. Nah, dah cuaca dah kayak gitu kan pasti ada rasa sedih nggak sih? Apanya tuh? Kayak aduh dingin banget gitu. Kayak rindu rumah, kayak pernah homesick nggak selama di sana? Kalau homesick selalu sih kayaknya, kayak dari awal sampai mau pulang tuh beneran pengen apa ya? Mungkin karena yang bikin beneran homesick tuh makanannya sih. Kenapa tuh? Makanan di sana apa, no offense, cuman di lidah kita kurang sih. Kemarin sempat makan makanan khas Huelva. Jadi Huelva tuh khasnya dengan seafood, terutama cumi. Mereka nyebutnya cokos di situ. Karena dekat dengan laut ya. Jadi mereka ada namanya cokos fritos. Itu awalnya mikir coklat nih, cokos kan ya. Ada cokos. Cokos fritos, ternyata pas dibawain udang goreng tepung. Oh, oke. Cokos itu cumi, bukan udang nih, cumi. Fritos itu goreng. Jadi cumi goreng. Pas dimakan nih kan kok kayaknya cuma garam doang rasanya gitu. Jadi kayaknya kurang nendang lah bumbunya. Nggak Asia banget sih. Iya, karena udah biasa kan dengan makanan kita yang kaya itu rasanya makanannya kurang. Jadi dan mahal juga sih. Berapa tuh? Kisaran berapa kalau untuk makan biasa? Harga normal di sana tuh makan sekitar 8 sampai belasan euro lah. Itu ya 100-an lebih kalau di kita kan. Iya. Jadi kemarin tuh emang lebih banyak masak sendiri, beli nasi. Ada nasi juga? Ada. Jadi di sana tuh masih istilahnya makanan pokoknya tetap roti dan lain-lain, cuman masih ada nasi. Orang sana tetap makan nasi. Mereka jualnya kayak di minimarket tuh yang gede gini 1 kilo. Mereka jualnya gitu ya. Nggak ada yang besar banget tapi yang kayak di sini. Cuman masih ada nasi. Jadi beli nasi, beli lauk-lauk, udah masak di rumah. Jarang makan di luar jadinya. Masak sendiri nih. Jadi harus pandai masak. Iya, karena salah satu skill untuk survive itu masak sebenarnya. Iya pasti. Iya kan? Karena diri kita yang makan. Iya betul. Nah, kalau soal pelajaran nih, suasana di sana gimana sih dalam masuk kelasnya? Oh enak sih, kayak dosen-dosen di sana tuh walaupun udah profesor, mereka kayak beneran apa ya, friendly sekali gitu. Kayak mereka nggak ada tegang-tegangnya masuk kelas mereka tuh. Kayak mereka cara ngajarnya juga kadang kalau misalkan nih mereka ngerasa terlalu cepat ngomongnya, mereka bilang kalau misalkan terlalu cepat bilang aja biar saya pelankan sedikit atau gimana. Berarti English apa mix sama Spanyol? Tergantung mengambil mata kuliah apa. Dimas ngambil mata kuliah apa waktu itu? Kemarin ngambil ada 2 tipe, ada yang fully English sama English friendly. Ngambil yang itu kan, karena memang waktu mau ke konversi ke matkul yang di sini itu cuman pilihannya ada yang di English friendly. Awalnya ngira kalau ini nih masih lah gitu kan, dikit-dikit pakai bahasa Inggris, mungkin campur-campur Spanyol. Sekali pas datang di sana hari pertama masuk kelas, ternyata ngomong Spanyol full. Jadi kelas itu tuh yang friendly Englishnya cuman di materi. Bahasa pengantar dosennya tetap bahasa Spanyol. Dan murid-muridnya juga murid-murid lokal. Oh berarti yang asing berapa orang? Yang asing tuh ada, cuman ternyata di dalam istilahnya list mata kuliah mereka itu tuh ditulis mata kuliah yang English friendly ini disarankan untuk orang yang minimal udah bisa udah level A1 Spanish gitu. Jadi untuk orang yang belum bisa bahasa Spanyol gak usah ngambil ini. Kemarin tuh gak kebaca di situ. Ada 2 kelas yang itu. Jadi ujung-ujungnya minta tugas udah nulis esai 3 biji buat kelas yang English friendly. Sisanya nggak masuk berarti? Iya, dibilang kan nggak perlu masuk dan kalau mau masuk boleh, cuman nggak harus katanya. Dan selesaikan aja tugasnya ini, nggak perlu ikut itu juga. Pas hari kemudian udah nilainya udah dikasih. Kalau kelas yang satu lagi tentunya English friendly itu enggak yang fully English itu diikutin sampai selesai. Ya dong, karena itu yang lebih ngerti kan. Susah nggak Spanyol, bahasa Spanyol? Nah kemarin ada ngambil juga kebetulan kelas Spanyol A1. Kalau dibilang susah, enggak juga. Dibilang mudah juga enggak. Susah gampang lah. Untuk pronunciation-nya tuh enggak kayak bahasa Inggris yang beda banget. Soalnya mereka sama kayak di Indonesia. Semua kata yang ada semua huruf yang ada di kata itu dibaca semua. Jadi enggak ada yang di skip, enggak ada silent word, enggak ada ini segala macam tuh jadi enak. Jadi kalau waktu biasanya lagi jalan nih kan sama Mem Rosario sama suaminya itu ada teks nih masih baca, suaminya kaget, bagus banget Spanyolnya gitu kan, padahal emang bacanya cuma gitu, baca doang nggak paham itu ngomongnya apaan. Terus kayak dari alfabetnya sendiri tuh mirip banget sama Indonesia, cuman beberapa kata aja yang beda.
Ada contoh kecilnya nggak? Contoh apanya tuh kayak satu kalimat gitu yang Dimas sudah ngerti artinya. Ya paling yang itu memperkenalkan diri bisa sih. Coba dong dites dulu dong nih hasil 5 bulan belajar. Waduh. ada tes sih. Jadi ini memperkenalkan diri ya Pak, cuma nama sama umur gitu. Hola, me llamo Dimas, yo tengo 20 años, nací en 2004. Jadi itu artinya nama saya Dimas, saya 24 tahun, 24 años. Terus saya lahir di 2004. Itu sih. Tadi itu tiba-tiba ngeblank ya, kalau sisanya kayaknya udah nggak bisa lagi. Iya. Tapi walaupun udah paham, kayaknya di sana kurang ngapalin vocabulary. Jadi kalau day to day itu paling yang kepake Spanyol lah kalau mau pesan makan, mau pesan minum. Itu gimana misal pesan? Biasanya cuman ini sih, mereka kan pakai nomor kan ya. Jadi dia cuma bilang kayak saya mau yang nomor ini. Jadi kayak misalkan pengen nomor 30 nih menunya. Yo quiero numero 30 or something like that gitu. Kadang mereka kan kadang nggak expect kali ya kalau kita bisa ada. Kemarin tuh waktu makan sama bapak dosen yang di sana, ada pelayannya nih, dia nanya mau minum apaan gitu kan. Terus ini jawabnya pakai bahasa Spanyol. Quiero jugo de naranja. Dia kaget itu kayak gitu. Gitu dia. Bagus. Karena kan kita dari penampilan aja udah beda gitu kan. Iya, udah beda sekali dong sama orang sana. Kaget dia, cuman kayak apresiasi ya. Terus kalau budayanya nih. Terus budayanya gimana? Budaya dia sana tuh benar-benar menyantuni orang itu sih, orang tua sih. Mereka beneran kayak diutamakan lah di sana. Yang banyak orang tua di sana kan ya. Kalau misalnya mau naik bis itu kita di encourage untuk biarin mereka dulu yang masuk, baru kita yang masuk belakangan gitu. Kalau budaya-budaya lain pasti beda sekali sih ya. Dari greetingsnya mereka juga udah beda gitu. Ya bingung ya sih kayak budaya yang kayak gimana, cuman beda deh budaya Eropa sama kita gitu. Beda banget ya. Paling yang sama cuman menghormati orang tua. Ya. Karena Amerika beda banget dong. Iya. Beda banget kan sama Eropa. Nah kalau misalnya Muslim kan, as a Muslim nih, apakah ada grup tersendiri kah pada masjid di sana? Nah untungnya alhamdulillah kemarin di daerah yang Huelva ini itu masih masuk ke dalam provinsi Andalusia. Dan Andalusia ini terkenal banyak Muslimnya dibanding yang lain. Jadi walaupun di Huelva yang notabene kota kecil itu di sudut Spanyol itu masih ada 2 masjid. Masih ketemu 2 masjid, satunya dekat rumah lagi. Enak banget. Jadi sholat Jumat masih ke sana gitu. Jadi masih lah ada kayak walaupun masjidnya tuh kecil lah, tapi itu masih enak lah, masih bisa sholat Jumat di situ gitu kan. Walaupun kadang waktu dengerin khutbahnya yang nggak paham kan dia ngomong apa. Ada teman dari Maroko dia bilang di masjid ini aja, ini mereka khutbahnya pakai bahasa Spanyol dan bahasa Arab. Dalam hati saya nggak paham dua-duanya ini sama aja sih gitu kan. Tapi masih banyak. Terus kalau pindah ke Sheffield makin banyak, ada masjidnya juga makin banyak, dan orang Muslim juga kayak makin sering lah ditemuin. Apalagi kalau ke Granada atau ke Cordoba itu kayaknya yang paling banyak deh selama di sana. Kalau melihat yang pakai hijab gitu, mereka masih rasis nggak sih? Oh enggak, banyak, sering banget kelihatan orang pakai hijab. Mereka nggak ada nggak ada Islamofobianya, nggak ada di situ kelihatan. Mereka kayak udah biasa aja gitu. Karena memang Eropa sejarah Islamnya juga sangat kuat kan? Ada, kan mereka kayak misalkan di Granada kan di Alhambra itu ada kastel yang orang Islamnya, plaza orang Muslimnya ada. Kayak di Cordoba. Betul sih. Itu seru sekali sih. Uniknya apa di masjid di sana? Yang aku pernah dengar katanya perempuan itu nggak sholat di masjid ya? Nah iya, yang di masjid yang di dekat rumah kemarin kebetulan itu bukan masjid untuk perempuan memang. Karena untuk cowok aja sholat Jumat itu beneran berdempet. Beneran kayak dapat satu sejadah full itu tuh privilege rasanya gitu. Gitu. Soalnya kalau sholat Jumat kan rame, orangnya tinggi-tinggi. Sana tuh antara orang Maroko sama orang kurang tahu dari mana, cuman orang-orang hitam gitu, yang Muslim. Mereka kan tinggi-tinggi ya badannya. Nah, terus mereka mau biar muat semua yang datang tuh, mereka maju gitu, kayak nggak peduli sekecil apa jarak antar orang, yang penting muat aja gitu. Jadi apa ya, itu sih yang uniknya, mereka kayak
sampai kadang imamnya tuh sampai mereng kayak entah kiblatnya kemana dia kemana cuman biar nguatin orang di belakang gitu. Wow. Sampai udah mereng gitu ya. Jadi kalau untuk untuk perempuan kayaknya udah nggak muat lah kayaknya. Kalau yang dailynya gitu kayak misalnya sholat zuhur atau asar. Dailynya pernah dan nggak seramai sholat Jumat. Iya. Adalah 2-3 saf tuh masih normal gitu. Cuman sempat nanya-nanya juga ke temen yang dari Maroko kan tinggal di sana. Kalau misalkan Lebaran di mana nih sholat Idnya gitu kan? Terus dia bilang, kalau misalkan sholat Id kita di lapangan, entah di lapangan mana gitu. Nanti diumumin kita nanti sholatnya di sini gitu. Cuman ya karena kemarin perginya nggak pas Ramadan yang belum ngerasain sih. Kalau makanan halal banyak nggak di sana? Banyak, kayak kebab banyak. Terus berarti orang Turkinya langsung nih? Nggak tahu juga sih orang Turki, cuman mungkin orang-orang Arab juga sih, mungkin Arab-Araban gitu sih. Mungkin orang Maroko kali ya. Ada tulisannya tuh kayak kebab halal ada tulisannya. Gitu? Ada. Sering nemu. Terus juga masih ada toko-toko daging halal tuh masih ada. Yang di dalam toko dagingnya dijual Indomie tuh masih ada. Indomie kayaknya di mana-mana sih, tolong. Tapi awal kaget nemu Indomie soalnya dari awal sampai kayaknya ketemu Indomie tuh baru kayak bulan-bulan ketiga atau bulan keempat gitu. Udah bulan akhir mau perpulangan. Jadi selama ini menghemat nih stok Indomie yang dibawa dari Indo, ternyata di sini ada gitu. Kaget juga kan dia kayak Indomie dari Maroko ada tuh di toko-toko daging halal. Tapi tulisannya Indomie. Iya, tulisannya Indomie, tapi pakai bahasa Inggris. Aduh, ini mancanegara banget Indomie. Iya, udah kemana-mana udah. Oke. Nah, untuk rencana selanjutnya nih, Dimas ada rencana lagi nggak sih mau exchange kemana gitu? Kalau rencana ke depannya mungkin tergantung sih. Kalau misalkan ada kesempatan mau keluar lagi, entah Erasmus lagi, kalau masih bisa ngambil sih pasti. Mungkin mumpung masih semester 6, seenggaknya semester 7 masih bisa lah. Atau kalau misalnya pun nggak ada, ya udah mungkin fokusnya ke itu aja, fokus skripsi, sidang segala macam, biar kalau nggak lulus awal mungkin ya seenggaknya tepat waktu sih. Itu sih. Kenapa pengen pergi lagi? Apakah ada sesuatu hal yang kayaknya harus pergi lagi nih gitu? Kadang ada juga beberapa orang yang udahlah cukuplah sekali aja gitu. Kenapa? Mungkin kalau misalkan alasan kenapa mau ke sana ke Eropa lagi karena kemarin kurang banyak sih jalannya. Kemarin tuh jalannya cuma di Madrid, terus udah sekitar Andalusia doang. Kayak teman-teman pada ke Barcelona, teman-teman pada entah ke Paris segala macam kan. Jadi kemarin karena kurang planning, nggak kepikiran juga mau ke sana kan. Jadi kurang banyak jalannya. Jadi mungkin pengen ke sana, pengen pergi lagi sih ke situ. Pengen explore banyak-banyak ya. Nah, terakhir nih, boleh dong kasih tips nih dan motivasi nih sama teman-teman yang mungkin sekarang pengen juga nih ngikutin jejak Dimas yang asal kalian tahu teman-teman, Dimas ini selain juga pernah exchange ke Eropa, beliau ini orang yang sangat sibuk ya. Dia lombanya udah kemana-mana. Kemarin kemana terakhir lombanya? Terakhir lomba di Tangerang. Tangerang ya. NUDC tahun 2024 ya. 2024 itu dapat juara berapa tuh? Kemarin tuh dikit lagi tembus ke breaking novice kalau nggak salah, cuman poinnya kurang dikit jadi nggak itu. Tapi udah dapat juara kan? Udah nasional ya, udah tingkat nasional. Nah, di teman-teman dia nih nggak gabut sebenarnya. Jadi kalian tuh jangan pernah sangka orang yang berprestasi itu udah satu tujuan, enggak. Mereka ini banyak cabang sebenarnya, iya enggak sih? Iya, tadi aja udah ketemu sama itu kan yang ngurusin debat, udah nanya lagi. Nanti siap ya untuk edisi tahun ini? Oh, siap. Pokoknya siap menerima ajakan ya. Nah, boleh dong kasih motivasi sama teman-teman. Tipsnya gimana sih caranya biar jadi seseorang yang ambis gitu kan, tapi tetap nih studinya enggak lalai gitu. Kalau dibilang ambis juga enggak terlalu sih, cuman ya lumayan lah ya. Tipsnya paling tentunya kayak jangan takut buat keluar dari zona nyaman sih. Karena sebenarnya Dimas juga pergi ke Eropa ini exchange itu modal nekat dan juga udah sih emang karena ya udah kapan lagi bisa kayak gini gitu kan. Beneran keluar dari safety bubble itu dan coba explore dan coba ngembangkan diri itu sih, kayak jangan jangan minder misalkan ngelihat pencapaian orang, karena yang selalu Dimas pegang itu kita nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain. Karena yang kita tahu itu cuma pencapaian mereka doang. Yang kita nggak tahu perjuangan mereka ke situ gimana, apa yang udah mereka laluin. Nah, dan semua orang tuh pasti punya waktunya masing-masing buat dia sukses. Jadi kalau misalkan ngelihat ada yang walaupun ini susah ya, walaupun ini ngomong gini, cuman kadang masih ngebandingin sama orang lain, cuman tetap jangan bandingin proses diri kita sama orang lain, tapi bandingin dah dengan
diri kita yang kemarin. Bes. Pasti kita udah ada improve kalau kita bandingin sama diri kita yang kemarin. Dan kayaknya untuk memotivasi diri itu penting sih. Gak usah kayak iri sama orang, udah fokus sama diri sendiri, sama pencapaian diri, dan tentunya terus belajar sih, dan jangan takut keluar dari kayak zona nyaman ya. Itu sih Kak. Nah, itu tadi. Poinnya adalah jangan membandingkan diri sama orang lain. Ya. Terkadang ini banyak mahasiswa kita ya. Apalagi juga diri kita sendiri nih, kadang masih kok aku nggak kayak dia ya gitu. Padahal kita nggak tahu nih struggle apa yang udah dilaluin kan. Kita nggak tahu Dimas, kita nengoknya enak sekali ke Eropa tuh, tapi nggak tahu di belakang itu. Dia tak tahu bikin visanya, prosesnya gimana, susah kali kemarin itu. Buat visa, nah Dimas juga ada akun YouTube ya. Ada. Nah, ya, gimana cara membuat visa ya kan Dimas kan? Ada. Boleh ya. tunjukin sama teman-teman, bilang apa nih nama channelnya? Aduh, namanya itu lagi tuh. Ini channelnya agak rada kurang aktif sih Mbak, karena mager, cuman banyak sih video yang bisa diedit. Cuman nama channelnya itu Dan Yves. Emang udah nama dari dulu gitu. Jadi ya mungkin kalau nanti mau ngupload video yang udah direcord selama di Spanyol tuh mungkin di situ. Jadi kalau mau dicek silahkan. Nah itu harus di-upload sih. Iya. Karena ini kayaknya seumur hidup mungkin nanti akan terulang. Cuman iya. Jangan lupa ya diupload. Teman-teman tunggu. Nah teman-teman, itu tadi sharing-sharing seru nih sama mahasiswa yang baru aja pulang dari Eropa, sama abang kita Dimas ya. Nah buat teman-teman sekalian, ingat kata Dimas tadi, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Temukan passion kamu nih di mana, dan jangan pernah membandingkan diri sama orang lain. Itu aja dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.